Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7400/3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan dosen pembimbing Bapak Ringga Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-21 kita akan membahas mengenai writing explicit cursor. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan antara implicit dan explicit cursor, menentukan kapan dan kenapa menggunakan explicit cursor, menggunakan PLSQ record variable, menuliskan kursor for loop. Mengenai kursor, setiap SQL statement yang dieksekusi oleh Oracle server memiliki kursor individual yang berhubungan dengan implicit cursor yang dideklarasikan untuk seluruh DML dan PLSQL select statement. Explicit cursor dideklarasikan dan diberi nama berdasar oleh programmer. Fungsi dari explicit cursor. Kursor seperti yang terlihat pada gambar. Mengontrol explicit cursor. Yang pertama, declare, open, fetch, apakah dicek empty atau tidak. Jika no, akan dilakukan proses fetch kembali. Kemudian jika kosong, akan ditutup. Yang pertama adalah membuka kursor. Kemudian fetch baris dan berkelanjutan sampai baris tersebut kosong. Kemudian menutup kursor. Mendeklarasikan kursor, sintaksnya seperti berikut, yakni kursor name is select statement. Jangan dilarang memasukkan klausa into pada kursor dalam pendeklarasiannya. Jika pemrosesan baris pada specific sequence adalah dibutuhkan, gunakan klausa order by pada query tersebut. Contohnya, declare kursor, mp cursor is, dan seterusnya. Untuk membuka kursor, sintaksnya adalah open kursor name. Untuk membuka kursor yang dieksekusi pada query dan mengidentifikasi set yang aktif. Jika query mengembalikan nilai baris yang kosong, tidak ada exception yang dikeluarkan. Gunakan kursor atribut untuk mengetes keluaran setelah proses fetch. Fetch data dari kursor, sintaksnya adalah fetch kursor name into variabel 1, variabel 2, kemudian record name. Mengembalikan nilai baris yang sekarang pada suatu variabel, termasuk variabel sama dari sebuah variabel, sesuai dari tiap-tiap variabel yang berkorespondensi pada kolom sesuai dengan posisinya. Tes apakah kursor memiliki baris. Sebagai contoh, kita loop fetch emp cursor into vmno dan viname exit when, kemudian proses data yang diterima, lalu end loop. Menutup kursor, sintaksnya adalah close kursor name. Menutup kursor setelah proses dari baris selesai. Untuk membuka kembali,
kursor jika dibutuhkan. Jangan mencoba untuk fetch data dari sebuah kursor setelah kursor tersebut ditutup. Atribut-atribut dari explicit kursor. Untuk mengambil dari informasi status dari tentang sebuah kursor, atributnya adalah %is open bertipe boolean, %not found bertipe boolean, %found bertipe boolean, dan %rowcount bertipe number. Atribut %is open. Fetch hanya berupa baris saat kursor dibuka. Gunakan %is open kursor sebelum melakukan fetch untuk mengetes apakah kursor terbuka. Untuk mengontrol fetch yang lebih dari satu, memproses beberapa baris dari sebuah kursor implisit menggunakan loop. Fetch sebuah baris dengan iterasi masing-masing menggunakan explicit kursor atribut untuk mengetes apakah masing-masing fetch telah berhasil. %not found dan %rowcount atribut. Gunakan %rowcount kursor atribut untuk menerima sebuah nomor yang eksak dari sebuah baris. Gunakan %not found kursor atribut untuk mengetahui saat keluar dari loop. Sebagai contoh, seperti yang terlihat pada gambar, kursor dan record untuk memproses baris dari set yang aktif dengan melakukan fetching value pada PLSQL record. Kursor untuk proses loop. Sintaksnya adalah for record name in cursor name loop, kemudian statement 1, statement 2, dan seterusnya, kemudian end loop. Kursor for loop adalah shortcut untuk proses explicit kursor, implicit open, fetch, exit, dan close. Untuk mencetak list dari employee yang bekerja pada departemen sales, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Kursor for loop menggunakan subquery. Tidak diperlukan untuk mendeklarasikan kursor. Sebagai contoh, seperti yang terlihat pada gambar, begin, for, emp record, in, dan seterusnya. Rangkuman dari bab ke 21 adalah yang pertama, membedakan tipe kursor. Implicit kursor digunakan untuk semua DML statement dan single row query. Explicit kursor digunakan untuk query 0, 1, atau lebih. Kemudian memanipulasi explicit kursor. Selanjutnya, mengevaluasi kursor dengan menggunakan kursor atribut, menggunakan kursor for loop. Review, mendeklarasikan dan menggunakan explicit kursor untuk baris query dari sebuah tabel menggunakan kursor for loop, dan mengaplikasikan kursor atribut untuk mengetes status kursor. Demikianlah penjelasan dari praktikum bab 21. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal-soal latihan dari praktikum bab
ke 21 ini. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jalankan skrip berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama Topdocs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Kita ketikkan sesuai yang ada pada soal, lalu kita execute. Tabel sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan: gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Dapatkan nilainya pada blok PLSQL blok melalui variabel substitusi ISQL+. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji ke dalam tabel Topdocs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employee. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan nilai N, nilai gaji tertinggi. Untuk soal nomor 2, sini sudah saya buat blok PLSQL nya. Yang pertama, kita set server output nya on dan set verifying off. Lalu kita akan membuat prosedur dari untuk memasukkan gaji. Ini kursor, ini kita buat kursor lihat gaji. Ini kita pilih gaji dari tabel employee, kemudian kita urutkan gaji tersebut secara menurun, di mana row 6 dengan jumlah field. Record bertipe number, salary bertipe salary yang sama dengan dari tabel employee. Kemudian kita select count bintang into record dari tabel employee. Jika jumlah field lebih dari record atau jumlah field sama dengan 0, lalu kita tampilkan bahwa data yang dimasukkan, yakni jumlah field yang ingin ditampilkan, itu tidak valid. Kemudian hapus tabel Topdocs dan return and if. Kemudian kita buka, lihat gaji kursor, ini kita hapus Topdocs, tabel Topdocs, kita lakukan looping, kemudian kita fetch, lihat gaji kursor variable salary, kemudian kita masukkan pada tabel Topdocs salary tersebut, kemudian keluar jika kursor lihat gaji, kita hitung rokoknya sudah lebih besar atau sama dengan dari jumlah field yang akan kita lihat. Kemudian end loop dan juga commit. Lalu yang terakhir kita tutup kursor lihat gaji. Baiklah, kita akan mencoba menurut script soal nomor 2. Kita execute.
kita akan mencoba masukkan lima gaji tertinggi, lalu kita continue. Mohon maaf, terjadi sedikit kesalahan pada script. Ini terdapat pembetulan pada declare. Kita coba mengeksekusi sekali lagi. Pertama kali kita akan mendefinisikan berapa jumlah gaji yang akan kita tampilkan. Kita ketikkan define lalu kita execute, lalu kita load script dari soal nomor 2 dan kita load dan kita execute. Lalu kita akan menampilkan isi dari tabel top docs. Di sini ditampilkan 5 gaji tertinggi dari tabel top docs. Kita akan coba untuk dengan nilai 0. Kita execute. Di sini ditampilkan bahwa data tidak valid karena jumlah field diinisialisasi dengan 6, sehingga tidak ada data yang ditampilkan. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel 1C. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID 101 atau 124, tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Keterangan, ketikkan set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Ini sudah saya buat. Blok PLSQL untuk soal nomor 3. Yang pertama, kita set server outputnya menjadi on dan set echo off dan set verify off. Kita deklarasikan kursor data pegawai mengambil dari last name, salary, dan juga manager ID dari tabel employee, di mana departemen ID adalah dari nomor departemen yang akan kita masukkan. Kemudian MP record dan juga gaji naik si varchar. Pertama kita buka kursor dari data pegawai, kita lakukan looping, dilakukan fetch kursor data pegawai ke EMP record. Kemudian jika EMP record salary kurang dari 5.000, maka akan dimasukkan manager ID 101 atau 124. Kemudian gaji naik, diisi gaji perlu dinaikkan. Jika tidak termasuk nilai tersebut, maka gaji tidak perlu naik. Kemudian kita tampilkan menggunakan DBMS output line dari MP record last name,
digabungkan dengan pay gaji naik dan keluar pada saat kursor dari data pegawai tidak ditemukan. Langsung saja kita load script tersebut dari soal nomor 3. Kemudian kita execute. Kita masukkan nomor departemen, lalu kita continue. Di sini ditampilkan nama-nama pegawai dari departemen 110, yakni yang pertama kids, gajinya tidak perlu naik. Sini dikarenakan gaji kids sudah lebih dari 5.000. Baiklah, demikianlah pembahasan soal-soal dari praktikum bab 21. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.